Ada berapa follower? Harus ada anunya nih, bayarannya ke LDTKN influencer ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang kami cintai. Manqobah yang tadi dibacakan tentang apa itu? Nah, saat-saat terakhir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi memang segala sesuatu itu ada masanya, ada awalnya, ada akhirnya. Cuma Allah yang tidak berawal, cuma Allah yang tidak berakhir. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya. Maka upaya menjadi presiden seumur hidup gagal di Indonesia. Itu. Terlebih ijazah nggak jelas. Itu. Karena memang semua ada waktunya. Itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasul khairul anam, sebaik-baik makhluk, ya, bagaimana orang-orang di sekitarnya tidak begitu hormat, tidak begitu mencintai, tapi beliau yang sangat terhormat, sangat sempurna, wafat. Kira-kira bagaimana perasaan para sahabat? Sebagian ada rasa tidak menerima, sulit menerima kenyataan itu. Tapi ya harus diterima juga. Ya. Karena memang sebelum beliau wafat, dalam khutbah terakhir di Arafah itu sudah turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku akmal, sudah kamalkan. Kamal itu artinya sempurna. Tidak ada lagi tambahan, tidak perlu lagi ada pengurangan, revisi dan lain-lain. Agama sudah sempurna. Wasmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku tamamkan. Tamam bisa bermakna sempurna juga, tapi sempurna dalam arti waktunya sudah tuntas. Jadi kamal sempurna dalam arti kualitasnya, sedangkan tamam itu sempurna dalam arti waktunya, sudah tuntas. Itu. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, dan aku sudah ridho. Kalau sudah ridho, itu cinta yang paling tinggi, itu ridho. Karena ridho itu menerima apa adanya, ya, makna ridho itu menerima apa adanya, membiarkan apa adanya, itu makna ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, maka kesalahan-kesalahan hamba tidak langsung berbuah menjadi dosa. Itu maafnya Allah mendahului hukumannya. Itu kalau Allah sudah ridho. Ya. Nah, kalau Allah sudah ridho, Islam sebagai agamamu, ya sempurna segala-galanya. Dari kualitas kamal tidak akan ada lagi perubahan-perubahan. Dari sudut waktu tamam sudah tuntas. Nah, dan dari sudut keridoan Allah sudah ridho, selesai. Itu. Mendengar Rasulullah menyampaikan wahyu yang beliau terima, saat khutbah di Arafah itu, Abu Bakar, sahabat Nabi, langsung menangis. Itu, langsung menangis. Ketika disenggol, kenapa nangis? Lah kalau semua udah sempurna, berarti sebentar lagi Rasulnya ditarik dari peredaran. Nah, itu, jadi sudah langsung terbaca. Itu Rasulullah wafat. Lalu bagaimana dengan umat? Maka umat Nabi Muhammad SAW itu pun menjadi umat yang kamal, umat yang sempurna.
umat yang tamam, umat yang tuntas, umat yang diridhoi oleh Allah, maka menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Jadi menjadi umat yang terbaik itu, umat yang sempurna, justru adalah dengan tidak didampingi oleh Rasulullah. Dengan Rasulullahnya diwafatkan, letak kesempurnaan kebaikan justru ketika tidak didampingi langsung oleh Rasulullah. Sebab kalau masih didampingi oleh Rasulullah, orang akan bilang, terang aja umatnya baik, siapa pemimpinnya? Itu. Jadi selalu ada sandaran. Tapi tanpa ada Rasulullah, insan kamil, bisa tidak umat itu menjadi umat yang sempurna di situ. Karena itu juga ayat menjadi berlaku. Atiullah, taati olehmu Allah, wa atiur Rasul, taati olehmu Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang ulil amri di antara kamu. Kalau Rasulullah tidak wafat, ati Allah wa ati Rasul, sampai di situ. Ya, ulil amri nggak muncul. Dengan Rasul diwafatkan, maka ayat menjadi bisa dilaksanakan. Taati ulil amri. Uli yang memiliki al-amr, amr bisa dua makna. Bisa bermakna urusan, persoalan, ya, jamaknya umur, wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah dikembalikan segala urusan. Amr bisa berasal juga dari kata amaro, memerintah. Maka al-amr, daya perintah. Apa itu daya perintah? Kewenangan, otoritas. Jadi makna ulil amri, orang yang menguasai urusan, menguasai persoalan, dan karenanya punya otoritas, punya kewenangan. Taati. Itu, ya. Jadi kalau meskipun lampunya merah, tapi polantas di depan kasih isyarat maju terus, ya maju, karena dia yang tahu, dia punya kewenangan, dia tahu persoalan, dia sudah dapat komunikasi dari radionya. Di ujung jalan sana terjadi kemacetan luar biasa, maka di sini tarik meskipun merah, bersihkan dulu itu. Jangan kita bilang, Pak, ini bid'ah nih, merah kok disuruh jalan. Itu ya. Jadi karena dia menguasai persoalan dan karenanya dia punya kewenangan. Taati. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua LDTKN, tanbih itu T-nya taat dulu. Itulah sempurnanya Islam dan umat Islam. Justru dengan tidak adanya Rasulullah SAW hadir bersama mereka. Begitu juga ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, ya, raja dari segala wali, wafat. Bagaimana umat waktu itu? Seperti menyayangkan, kok wafat? Kenapa nggak lebih lama lagi? Ya, memang harus diterima. Itu. Begitu juga dengan wafatnya Abah Anom tahun 2011. Kok wafat? Ya terima, memang begitu kenyataannya. Tapi kan kita faham, kita ini bukan orang materialistik yang serba mengacu pada tubuh, badan lahiriah. Kita memahami manusia bukan sebagai badan saja, tetapi hakikat insan itu adalah ruh, jiwa. Badan pasti mati, blek. Itu, ya. Ketika badan mati, ruh diwafatkan, dicabut keluar. Ingat pengajian waktu kursus tasawuf, ya. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 60, 61. Jelas membedakan mati dan wafat. Mati itu badan, blek. Tidur aja disebut mati juga itu. Nah, kemudian ruh diwafatkan. Badan yang mati dikubur, membusuk, hancur, terurai, musnah, menyatu tanah. Ruh tidak mati, ruh tidak musnah. Ruh tidak mati, ruh tidak musnah. Ruh melanjutkan kehidupan. Ada another life, kehidupan lain, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati, kehidupan yang tak ada lagi dusta di antara kita. Kehidupan yang di sanalah akibat-akibat dari semua perbuatan kita dimunculkan. Ada kehidupan lain. Maka Abah Anom wafat,
Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ruhnya tidak mati, ruh tidak rusak, tidak hancur. Maka ayat Quran masih berlaku, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Di tengah kamu ada Rasulullah secara ruhaniyah. Apa mungkin badan sudah mati, ruh sudah di alam barzah, masih bisa balik lagi ke muka bumi? Pelajari lagi akidah-akidah yang berkembang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hadis-hadisnya jelas. Mami muslim yusallim alayya, tak seorang pun muslim berselawat untukku. Ada orang Islam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, apalagi dia tambahin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya Allah, sampaikan pujianku, salamku untuk Muhammad. Begitu ada orang berselawat, bersalam untuk Rasulullah, maka Allah mengembalikan ruhku ke muka bumi dan aku akan menjawab salam orang itu. Yaitu, jadi ada Rasulullah. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir? Bagaimana dengan para aulia lain? Hadir. Itu tak usah diragukan soal itu. Loh, hadis tadi kan untuk Nabi, sedangkan Syekh Abdul Qadir Abah Hanum manusia biasa. Baca aja dalam kitab Ar-Ruh dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah yang sangat diagung-agungkan oleh teman-teman Salafi Wahabi. Itu dikutipkan hadisnya. Ketika kau mendatangi kubur saudaramu, misalnya ayah kita sendiri, itu kita datang, kita ucapkan salam, maka ruhnya dikembalikan dan ruh itu menjawab salam kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Memasuki pekuburan Baqi, komplek pekuburan di Madinah, tidak jauh dari rumah Nabi. Assalamualaikum ya ahlad diyarul muslimin, salam untukmu wahai penghuni perkampungan muslim ini. Nabi ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam untukmu. Ya, Nabi tidak gunakan assalamualaihim, salam untuk mereka. Nabi gunakan assalamualaikum, kamu, you. Karena Rasulullah menyaksikan kehadiran arwah pada saat kuburan diziarahi. Nah, jadi Rasulullah masih hadir secara ruhaniyah, Syekh Abdul Qadir masih dapat hadir secara ruhaniyah. Maka tidak salah dalam tarekat Qadiriyah dikatakan menghadiri manaqib Syekh Abdul Qadir itu juga kita hadir bersamaan dengan hadirnya beliau. Ya, Abah Anam sebagai mursyid, tiap-tiap kita menyatukan diri kita, mengikatkan diri dengan Rabithah, beliau pun hadir. Orang tua kita sama juga, makanya sering-sering bacakan Fatihah untuk orang tua. Ya, nggak usah dibilang nggak ada ajaran Nabi itu baca-bacain Fatihah orang udah mati, bid'ah segala macam. Jangan begitu. Itu menunjukkan ketidakfahaman itu. Nah, karena ada juga teman saya Ustadz dari muda dulu sempat populer di radio bilang begitu, nggak usah baca-bacain Fatihah itu. Ya, pulang dari haji, ya alhamdulillah pulang dari haji, mendarat waktu masih di Halim terus meninggal dunia itu. Saya sedang di Makassar untuk ceramah undangan Bupati Kabupaten Goa itu, dapat kabar. Oke. Nah, lalu gimana? Nah, maka saya siapkan sajadah, habis salat duha saya salat jenazah gaib. Nah, kemudian saya zikir, saya berdoa. Panitia datang, Pak, ceramah nanti malam. Bagaimana siang ini kita jalan-jalan dulu, nah, cari-cari makan, ya wisata kuliner. Terima kasih. Nah, kamu aja deh panitia yang jalan-jalan. Saya lagi berduka itu. Saya banyak bacain Fatihah untuk teman saya ini. Itu. Malamnya selesai ceramah saya tidur. Nah, didatengin. Nah, mimpi itu kan titik pertemuan ruh dengan ruh. Ya, nanti deh kapan-kapan kita bahas ya pedoman Quran tentang mimpi. Di Sirul Asrar sendiri kan ada juga ya tentang mimpi kan, kajian-kajian. Jadi dunia tasawuf itu dengan mimpi itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Meskipun harus diwaspadai ya. Karena dalam hadis sendiri Nabi katakan Allah berkomunikasi dengan manusia ada 46 cara.
46 metode. Ya, dalam surat Asy-Syura dijelaskan 3, di hadis dijelaskan 46. Salah satunya adalah mimpi. Jadi mimpi itu komunikasi Allah dengan manusia. Saat itu Allah memberikan petunjuk-petunjuk pada manusia. Kalau petunjuk langsung diterima oleh Nabi dan Nabi harus menjelaskannya pada orang lain, itu namanya wahyu. Kalau petunjuk diterima oleh para wali, kemudian digunakan oleh para wali untuk bekerja membangun umat, itu namanya ilham. Nah, tapi kalau untuk orang-orang beriman biasa yang bukan kelas wali kayak kita nih, ya paling wali murid gitu. Nah, mimpi itu adalah isyarat saja. Dan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu. Gitu. Nah, jadi itu menunjukkan kehadiran ya para Rasulullah SAW, para Rasul, para aulia dan mursyid. Jadi tidak usah ragu, baca Fatihah Rabithah kepada guru mursyid, kemudian baca Fatihah untuk para orang tua, dan nanti hadir dalam bentuk mimpi. Itu antara lain, karena bisa hadir dalam bentuk-bentuk lain, bukan hanya mimpi. Itu ya, mimpi itu hanya salah satu saja, begitu. Putra-putrinya Abah Hanum juga bercerita kok, satu saat diajak piknik ya oleh Abah. Abah duduk di belakang begitu, tiba-tiba dia perintahkan sopir berhenti di dekat orang yang lagi berdiri itu. Turunkan kaca, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, lanjutkan, lanjut. Anaknya nanya, siapa itu Abah? Ada orang. Emang Abah kenal? Iya, Abah kenal. Siapa itu? Itu adalah siapa? Nabi Khidir. Begitu. Loh, Nabi Khidir kan dulu pertemuan dengan Nabi Musa, udah mati badannya, roh tidak mati. Jadi masih bisa interaksi. Saya tahun 97 itu ditelepon oleh seorang pimpinan Majelis Taklim yang dulu mendatangkan Syekh Hisam Qabbani ke Indonesia pertama kali, pemimpin Tarekat Naqsabandiyah. Pak Wafiuddin, ada salam dari Syekh Hisam. Nelponnya udah tengah malam. Loh, Syekh Hisam dari Jakarta? Enggak, di Amerika. Saya teleponan langsung. Oh, berarti di sana 12 siang lah, begitu. Beliau kirim salam. Di mana? Di sana. Oke, saya telepon balik. Saya besok berangkat haji. Tolong diberi arahan dan petunjuk. Beliau terdiam sebentar, lalu bilang, Wafiuddin, selama di Mekah Madinah kamu akan didatangi banyak orang yang meminta dari kamu, tapi juga kamu akan didatangi banyak orang yang memberi kepada kamu. Kita tidak tahu apakah itu malaikat, itu apakah para waliullah, apakah bagaimana. Hati-hati, waspada. Dan ternyata betul, sepanjang di sana ada saja orang yang meminta, tapi ada saja yang tiba-tiba memasukkan uang ke saku, ngasih uang, lagi makan di restoran, letakkan amplop di paha dan segala macam. Sampai waktu itu pulang dari haji, saya surplus, dapat lupa itu 1000 real, $500. Jadi kira-kira hampir 18 juta itu. Saya kasih aja istri, udah pulang dari mana nih? Saya bilang habis main jackpot di Mekah. Saya bilang, gimana ada jackpot di Mekah? Lah iya, kita ngasih, datang lagi, kasih, datang lagi. Itu begitu. Jadi kita punya pengalaman seperti itu. Nah, karena itu dengan wafatnya guru mursyid kita menjadi ikhwan TKN yang sempurna, yang terbaik. Sempurnanya umat, terbaiknya umat justru ketika tidak didampingi lagi oleh Rasulullah, dan supaya ayat itu berjalan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Abah Anam wafat, ini menjadi ikhwan TKN yang sempurna, supaya taati Abah, taati para ulamanya, taati pengurus organisasinya. Itu ya. Jadi itu. Nah, ini bagian pertama. Maka seiring dengan sudah 120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya, kemarin pun saya menyampaikan dalam majelis manakib menjelang ulang tahun itu, ya, Abah Sepuh itu menata lapisan pertama, spiritualitasnya. Nah, beliau membangun pesantren di sana, ya.
dari wilayah hutan, dari wilayah yang jauh dari peradaban kota. Dibangun pesantren Suryalaya. Para murid Abah Sepuh dilatih. Dan saya sendiri nggak ketemu dengan beliau karena beliau wafat sebelum saya lahir. Tapi dari murid-murid beliau yang masih saya jumpai, dikenal Abah Sepuh itu galak katanya. Galak. Saya pikir bagaimana galak? Kita lihat fotonya, sorot matanya memang tajam, tapi penuh dengan aura kasih sayang. Oh, ekspresi galak itu maksudnya tegas, begitu. Ya, menjadi orang tua juga harus ada ketegasan. Menjadi pendidik juga harus ada ketegasan. Sebab kalau tidak ada ketegasan, anak didik jadi lembek nanti. Ya, ada ketegasan. Jadi tegas, galak, dan bisa membentak murid-muridnya. Karena memang itu masa penanaman spiritualitasnya. Ya, katakanlah dari kehidupan jahiliyah, ya, minaz zulumat ilan nur. Nur itu cahaya. Pemberian cahaya kadang menyilaukan bagi yang menerima. Ya. Sorotan cahaya kadang menimbulkan gerah dan panas bagi orang yang kena sorot. Nah, begitu. Ya. Begitu juga saat ditalkin disampaikan cahaya sampai ada yang muntah-muntah. Nah, karena jin peliharaannya pada mabuk jungkir balik di dalam badannya. Itu. Ya. Tapi alhamdulillah itu jarang terjadi. Meskipun pengalaman saya menyampaikan talqin itu ada kasus-kasus seperti itu, ya. Nah, begitu. Jadi itu Abah Sepuh menata spiritual. Saya sebut layer. Layer itu lapisan. Lapisan satu spiritualitas. Riyadoh, galak sekali Abah Sepuh. Riyadoh ini, riyadoh itu, riyadoh ini, riyadoh itu. Nah, itu. Tapi disesuaikan dengan zamannya. Karena zaman-zaman, bayangkan tahun 1905 masih jauh dari kemerdekaan, yang tahun 45, ya, pendidikan masih rendah, bangsa ini, ya, masih harus berhadapan dengan penjajahan yang petantang-petenteng dengan duitnya, dengan senjatanya, dengan teknologinya. Umat punya apa? Nah, dalam kondisi seperti itu, riyadoh itu ketat sekali sampai membuahkan hasil. Hasilnya ya yang disesuaikan dengan konteks tertentu. Jadi murid-murid Abah Sepuh dulu tuh cerita, di zaman Abah Sepuh dulu, kalau kami datang ke Suryalaya, dari atas pohon kelapa terdengar suara zikir, la ilaha illallah, dari puncak menara masjid kedengaran. Dan kalau mereka udah selesai, yang zikir itu turun aja, cus belakang begitu. Nah, dikumandangkan azan maghrib dari masjid. Ini masjid, rumah-rumah, orang pada datang ke masjid. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang lompat dari satu wewungan rumah ke wewungan lain, begitu. Nah, jadi memang zamannya waktu itu begitu. Itu. Nah, sekarang nggak perlu lagi yang begitu, karena sudah ada teknologinya. Itu, ya. Justru sekarang tuntutannya yang lain, begitu. Kebutuhannya yang lain. Itu spiritualitas, dan itu pun bukan tujuan. Bukan tujuan. Karena dengan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada lagi yang diibadahi kecuali Allah. La maqsuda, tidak ada lagi yang dituju, yang dicari kecuali Allah. Sampai pada puncaknya la wujuda, tidak ada lagi yang diyakini eksis, wujud kecuali Allah. Ya, kemarin saya diingatkan oleh Ustaz Yasin, selama ini banyak dibilang la maujuda. Bukan. Kalau la maujuda, maujud, ada mim di situ, masih menunjukkan sesuatu yang diadakan. La maujuda, sesuatu yang tiada yang diadakan kecuali Allah. Allah itu memang bukan sesuatu yang diadakan, jadi bukan maujud, wujud. La wujuda, tidak ada yang eksis kecuali Allah. Nah, ini sehingga terjadi fana fillah yang disesuaikan dengan konteks zaman itu. Itu spiritualitas dibangun oleh Abah Sepuh. Masuk berikutnya Abah Anom. Nah, di Abah Anom itulah layernya bukan lagi bukan lapisan spiritual, tapi lapisan sosial. Nah, sosial dibangun. Membangun sosial, menata kehidupan sosial dengan cara apa? Nah, pertama, dibangun institusi, kelembagaan, dibentuklah organisasi. Itu, ya, organisasi ditata. Kalau sudah ada organisasi,
berarti sudah ada manajemennya, perlu pengelolaan. Maka Abah Anom sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan sekolah rakyat di zaman Belanda, administrasi Abah Anom sangat ketat. Semua surat yang ditujukan ke Abah Anom perintahkan sekretarisnya diadministrasikan, ditata. Ya, saya masih sempat lihat itu catatan administrasinya dipegang oleh Haji Baban sebelum beliau wafat. Lengkap administrasi ditata. Itu, ya. Jadi organisasi manajemen. Ada beberapa kegiatan manajemen yang sangat rutin. Nah, ini diotomatiskan, dibuatlah sistemnya. Nah, maka di zaman Abah Anom mulai ada pelatihan-pelatihan itu, ya, para pengurus-pengurus organisasi, ada kegiatan-kegiatan upgrading yang sebenarnya sudah dimulai oleh Abah Sepuh. Nah, itu manajemen organisasi, ya. Masalah perilaku sangat dicermati, ya, apalagi perilaku organisasi, karena organisasi harus terlalu berkembang. Begitu penataan organisasi. Setelah Abah Anom wafat, spiritual sudah, sosial, organisasi sudah. Maaf ya, saya minum dulu. Tadi malam baru selesai manakib di Karawang, baru sampai rumah pukul 1. Nah, itu. Ada kawan, Bang, minum ini untuk bikin enak tidur meskipun singkat. Ya, saya minum. Subuh alarm bunyi, habis salat subuh kelimpungan lagi, tidur lagi. Dibangun istri, manakib nggak? Oh iya. Wah, ini benar-benar efektif. Itu. Cuma saya mau promosiin itu produk, lupa saya namanya. Itu. Enggak empon-pon, udah lama nggak datang droppingnya. Itu sari beri-berian, strawberry, blueberry apa itu diekstrak gitu, katanya dari Jepang. Oke. Cuma memang bikin enak tidur, segar. Kembali. Jadi lapis ketiga ini setelah organisasi sudah dimantapkan, lapis ketiga adalah lapis finansial. Karena kita namanya saja gerakan dakwah TKN. Suatu gerakan itu memerlukan pendanaan. Dana diperlukan untuk membangun infrastruktur. Itu makin banyak Ikhwan TKN berkembang, kita perlu sekretariat, kita perlu pusat-pusat kegiatan, kita perlu program-program kaderisasi, kita perlu kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menolong para ikhwan yang nasibnya sedang kurang bagus, ya. Ini perlu bentuk pendanaan. Inilah zamannya sekarang, ya. Karena itu di pusat pun sedang bergerak penataan finansial dan infrastruktur. Di Jakarta pun begitu, di daerah-daerah lain juga seperti itu. Tapi kita perlu sarananya, lembaganya. Di dalam ekonomi Islam, yang namanya kegiatan keuangan itu ada dua, ya. Ada keuangan yang komersial, ada keuangan yang sifatnya sosial. Dunia Barat yang sekuler, yang materialistik itu mengabaikan dimensi sosialnya, ya. Mereka memperkenalkan kematerian, maka dunia Barat adalah sistem kapitalisme, liberalisme. Di belahan timur dulu dipimpin oleh Uni Soviet, termasuk Cina di dalamnya, Korea, itu sistemnya sosialisme, komunisme. Sekarang dua sistem itu sudah hancur. Sejak tahun 1990, pusat komunisme terbesar di dunia, di Uni Soviet, itu hancur. Komunisme itu semacam ideologi. Kalau ideologinya hancur, negaranya bubar. Maka tahun 91, negara Uni Soviet pecah, bubar. Itu pecah menjadi 15 negara. Memang beruntung juga, dari 15 negara, 6 negara memerdekakan diri sendiri-sendiri menjadi negara-negara Islam. Sisanya yang 9
segera digabung lagi menjadi Federasi Rusia. Nah, orang-orang yang lahir tahun 80-an nggak kenal istilah Uni Soviet. So pada saat Uni Soviet bubar tahun 91, dia baru 11 tahun, belum ngerti itu. Tahunya sekarang aja Rusia itu kelanjutan dari Uni Soviet, ya. Nah, negara-negara komunis seperti Yugoslavia itu di Eropa Timur itu juga bubar, itu menjadi 9 negara kalau nggak salah, ya. Cekoslovakia juga bubar, ya. Beberapa bulan lalu saya mengunjungi bekas Cekoslovakia itu. Nah, ketika komunisme sudah bubar, kapitalisme, lihat aja Amerika sekarang sedang dalam proses kebangkrutan. Apalagi sekarang rakyat Amerika itu sudah mulai sadar betul bahwa yang namanya negara Amerika itu hanya administrasinya negara, tapi puncak kendalinya adalah Zionis Yahudi. Yahudi Zionis. Mereka menguasai. Ini kan mulai 1913, ya. Jadi negara waktu itu menjelang Perang Dunia I. Di Eropa ada gelagat bakal terjadi perang tuh. Kamu presiden, kirim tentara ikut berperang di Eropa. Sebab kalau sudah berperang dan menang, nanti bisa dapat penjarahan. Jarahan. Itu. Sama saja ketika Belanda menyerbu Jogja setelah menangkap Pangeran Diponegoro tahun 1930, itu catatan sejarah menampakkan lebih dari 300 gerobak digunakan untuk mengangkut emas dari keraton. Diambil itu asetnya. Begitu juga setelah Amerika mengobok-obok Irak, menuding Irak punya bom atom, menuding Irak melakukan otoritarianisme segala macam, dihancurkan semua, maka lebih dari 300 pesawat Hercules ngangkutin emas dari Irak. Jadi pada dasarnya perang itu adalah untuk mendapatkan kekayaan, ya. Cara tercepat untuk menjadi kaya memang cuma 2 dalam ukuran dunia, perang dan dagang, itu. Ya, kalau susah dagang ya bikin perang, begitu. Karena itu Amerika perang melulu, bikin perang melulu. Nah, oleh sebab itu kan diledekin dia oleh Jack Ma dari Cina. Kenapa Cina dalam waktu 30 tahun? Set. Nah, Jack Ma dalam ceramahnya katakan, dalam 100 tahun terakhir kemarin berdirilah perusahaan ini, besar-besar, perusahaan minyak, perusahaan perbankan, perusahaan IT semacam Microsoft, Apple, perusahaan teknologi dan segala macam. Dan dari seluruh perusahaan besar itu dijumlahkan asetnya sekian triliun dolar. Tapi lihat dalam sejarah Amerika, 100 tahun terakhir Amerika itu uang yang segitu banyak digunakan untuk apa? Untuk perang. Untuk perang, nyerbu, rampokin lagi, serbu, rampokin lagi. Nah, sementara Cina dia bilang, kami ini dagang, hasil dagang disimpan. Orang yang nggak bisa berdagang, nabung, nah, ditaruh. Orang yang bisa dagang, tabungan dikumpulkan, diinvestasikan, diolah. Maka kami jadi berkembang. Kalian perang melulu, bangkrut melulu. Itu, ya. Berapa bulan lalu kami ke Amerika pun ngeri ngelihatnya itu. Jadi udahlah, jangan kamu nggak usah banggain Amerika, karena yang kamu lihat itu cuma di film. Film itu bikinan Hollywood, dan Hollywood itu isinya Zionis melulu. Itu. Jadi contohnya paling gampang, Rambo. Waktu kita ke Vietnam, di mana dulu daerah operasinya Rambo? Orang Vietnam ketawa. Itu. Mana ada Rambo? Satu orang bisa ngalahin ratusan orang. Kalau dia ada, betul dia punya Rambo, tidak akan mungkin setelah 25 tahun perang di Vietnam, lalu Amerika kalah dan angkat kaki. Yang dilawan adalah rakyat. Jadi banyak dibohongin oleh Amerika. Ya, nggak salah lah Purbaya bilang, kita selama ini dibohongin terus tuh oleh IMF, oleh World Bank. Itu, ya. Iya, ente juga ada dibohongin sama Jokowi. Oke. Nah, jadi itulah mereka karena disuruh perang. Presiden Amerika waktu itu Woodrow Wilson bilang, kita nggak punya dana untuk kirim tentara berperang ke Eropa, menyeberangi lautan Atlantik, perlu kapal yang besar,
perlu rekrutmen pasukan, perlu menyiapkan logistik dan amunisi. Tuh ada Brigjen Angkatan Laut, ahli logistik, pasti tahu ya bagaimana. Maka Zionis itu mendekati anggota parlemen, kongres, dikasih duit, muncullah undang-undang, dibentuknya Federal Reserve Bank. Begitu keluar undang-undangnya, dibawa, Presiden, undang-undangnya sudah jadi, lakukan. Itu Presiden Woodrow Wilson akhirnya tanda tangan dengan di bawah todongan pistol oleh para bankir-bankir. Dengan berlakunya undang-undang itu dibentuklah Federal Reserve Bank. Lembaga-lembaga keuangan milik Zionis bikin satu bank puncaknya, The Fed, disingkat ya, Federal Reserve Bank, The Fed. The Fed inilah yang menurut undang-undang tugasnya mencetak uang dolar. Wah, enak banget. Butuh duit cetak, butuh duit cetak. Hasil cetakannya kirim ke berbagai negara. Sampai sekarang begitu. Lalu kalau sudah dicetak, termasuk serahkan kepada pemerintah. Nih uang, berangkat perang. Nanti kalau sudah selesai, bayar utang. Tradisi hutang itu adalah tradisi Amerika yang berciri kapitalis Zionis. Negara pun dihutangin, dipancing bayar hutang, kasih hutang, nanti bayar. Maka negara kemudian setelah selesai harus perang, cari jarahan lain. Kalau yang mau dijarah nggak ada, ya yang dijarah rakyatnya sendiri, naikin pajak, macam-macam pajak. Nah, ini ciri kapitalis Zionis itu. Nah, jadi pajak-pajak itu harus dibayar kepada negara, serahkan kepada The Fed. Nah, ya, Anda cari ajalah di Google ya. Sekarang kan cari informasi gampang ya. Fas'alu ahla dzikri, fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli Google. Siapa pemegang saham? Bank Indonesia, Federal Reserve Bank dengan beberapa catatan itu milik Indonesia, milik negara. Tapi Federal Reserve Bank, bank sentralnya Amerika, bukan milik negara, bukan milik rakyat, dia milik sekelompok pengusaha Zionis. Dan dia yang jadi pemegang seluruh keuangan negara. Berarti Amerika itu negara yang di bawah kendali Zionis. Karena itu apa saja perintah Netanyahu ya diikuti. Nah itu karena sudah begitu. Nah tapi karena itu juga Amerika dilanda kehancuran. Dan sekarang rakyatnya semakin sadar. Demonstrasi-demonstrasi semakin besar di mana-mana ya. Kemiskinan, ketimpangan itu makin banyak. Orang-orang miskin itu makin susah. 70% mahasiswa di Amerika itu dia menjadi mahasiswa dengan berhutang. Yang ketika jadi sarjana dia harus bayar cicilannya. Karena itu sampai menjelang pensiun umumnya mereka berhutang kepada bank. Banknya milik siapa? Bank ini tunduknya pada The Fed. Jadi mereka berhutang pada Zionis Yahudi. Itu ya. Justru yang hebat sebenarnya anak-anak Indonesia berangkat sekolah ke Amerika dua. Kalau enggak orang tuanya punya duit, dia ada punya beasiswa dari LPDP. Anak-anak Amerika sendiri sampai doktor pun banyak berhutang. Itu berat ya. Lalu seorang profesor dari Harvard University berkata, Amerika ini memiliki universitas terbaik seluruh dunia. Itu mungkin 80% universitas terbaik ada di Amerika. Nah, banyak memiliki sarjana dan doktor. Tapi kenapa orang-orang kaya di Amerika tidak banyak? Kenapa orang-orang kaya di Amerika tidak banyak? Pendidikannya tinggi-tinggi. Dia yang ahli kurikulum katakan, lihat ke tahun 50-an. Itu di tahun 50-an saya ada datanya di laptop saya ya. Universitas-universitas itu yang top-top itu rektornya belum ada satupun Yahudi. Tapi setelah tahun 50, mulai 60, 70 Zionis masukkan orang untuk menjadi rektor-rektor. Nah, sejak saat itulah seluruh kurikulum perguruan tinggi, kurikulum sekolah-sekolah menengah disusun kurikulum itu untuk membuat supaya para alumninya mampu bekerja memenuhi kebutuhan industri
yang dibikin oleh para Zionis. Jadi mereka bukan mengendalikan dari sudut keuangannya, dari sudut SDM. Sejak sekolah menengah, kurikulum sudah dipersiapkan. Anak akan jadi pintar kayak apapun, tapi dia mengerti yang ilmunya itu hanya untuk membuat dia bekerja pada industri. Ilmu tidak membuahkan orang-orang menjadi pemimpin. Ilmunya itu hanya untuk menjadi pekerja. Ya, pendidikan dibikin dengan spesialisasi tingkat tinggi, sangat spesialis dalam segala hal, tapi juga membuat mereka tidak bisa mandiri. Itu, ya. Maka mereka bergantung pada industri. Jadi disiapkan hanya untuk menjadi tenaga kerja. Itu. Padahal kita, Nabi katakan 9 dari 10 sumber kekayaan itu adalah dari perdagangan. Artinya 9 dari 10 ya 90%. Karena itu kalau mau kaya, dagang. Jangan jadi pegawai negeri, korupsi ente. Apalagi anggaran lagi ketat begini, kepengen kaya mau bagaimana lagi? Itu ya. Jangan juga jadi ustadz kalau mau kaya, kalau niat kaya ya. Kalau niat berjuang boleh. Ini niat kaya jadi ustadz. Akhirnya ya dagang fatwa, begitu ya. Begitu, jangan. Jadi dagang. Nah, karena itu penting entrepreneurship. Itu. Nah, karena itu saya mau persingkat, situasi ekonomi Amerika saat ini sedang dalam proses turun. Ini jam betul nggak nih? Oh kan, betul ya. Nah, dalam proses, saya mau gambarkan. Jadi sistem ekonomi yang sosialistik, komunistik sudah hancur. Sistem ekonomi yang kapitalistik, liberal dalam proses kehancuran. Dunia saat ini lagi mencari-cari bagaimana ini kita membangun masa depan. Maka yang sekarang sedang naik panggung adalah ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam. Dan dalam sistem ekonomi Islam, terutama keuangannya itu ada dua. Ada yang sifatnya komersial, ada yang sifatnya sosial. Yang sosial itu sering disingkat ISF, Islamic Social Finance. Intinya adalah zakat dan wakaf. Oleh sebab itu Bank Indonesia sebagai bank sentral di dalamnya sudah dibentuk mungkin lebih dari 15 tahun lalu ya. Itu departemen khusus DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, DEX itu. Dan ini gencar sekali ya, melibatkan dokter-dokter ekonomi yang pintar-pintar dari berbagai negara. Dikembangkanlah institusi-institusi ekonomi dan keuangan syariah, dikembangkan pula regulasi-regulasi. Dan kemudian lahirlah regulasi yang terkenal dalam bidang zakat dan wakaf. Itu ya. Tahun 9798 lembaga-lembaga keuangan di Amerika hancur. Karena di Amerika hancur, merembet ke lembaga keuangan di berbagai negara. Maka World Bank memerintahkan kepada seluruh lembaga keuangan di seluruh dunia segera lakukan evaluasi. Kenapa sampai terjadi kehancuran yang terstruktur masif ini? Termasuk yang dapat instruksi itu adalah IDB, Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam. Maka IDB melakukan riset. Di bawah IDB ada IRTI, ya, Islamic Research and Training Institute, yaitu lembaga riset dan pengembangan Islam. Ternyata lembaga-lembaga keuangan Islam itu menghadapi kegoncangan yang dimulai di Amerika dengan terkenal dengan istilah krisis subprime mortgage. Itu lembaga keuangan Islam cuma goncang tapi nggak sampai jatuh. Yang lain pada jatuh. Itu diselidiki apa sebabnya nih, kelebihannya. Lalu dilaporkan kepada Bank Dunia. Ini loh kelebihan sistem syariah. Oh, jadi baik ya. Kalau begitu, maka diberi instruksi. Waktu itu diberikan instruksi kepada IDB, lakukan penelitian lebih lanjut dan cari negara mana yang cukup kuat potensial menganut sistem ekonomi syariah. Maka terjadilah kerjasama Bank Indonesia dengan Indonesia waktu itu. Ya, di Indonesia
sudah muncul Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sudah muncul BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, hasil kajian itu muncul apa yang disebut zakat core principles, prinsip-prinsip inti pengelolaan zakat. Wakaf core principle, prinsip-prinsip inti pengelolaan wakaf. Nah, yang zakat ini, zakat core principles, kemudian dipaparkan ke dunia. Di Turki, pertemuan lembaga-lembaga humanitarian dari seluruh dunia yang diprakarsai oleh PBB. Nah, dalam pertemuan itu Indonesia menampilkan, ini loh, kita harus gunakan dana sosial berwujud zakat. Mana prinsip utamanya? Nih prinsipnya sudah disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Basnas dan bekerja sama waktu itu oleh teman-teman banyak didukung dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi jangan tanya IPB sama Ustadz Danu, dia baru pulang dari Jepang. Di Jepang itu banyak tenaga kerja IPB, India, Pakistan, Bangladesh katanya. Itu saingannya orang Indonesia itu. Nah, maka diterima, oh begitu rupanya Indonesia mengembangkan prinsip zakat, diterima di seluruh dunia Islam. Wakaf core principles dipresentasikan di Bali. Waktu itu ada sidang tahunan Bank Dunia dengan IMF. Seluruh gubernur-gubernur bank sentral dari seluruh dunia kumpul. Ini loh prinsip pengelolaan wakaf. Maka semakin kokoh Bank Indonesia punya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, kita punya institusi Basnas dan Badan Wakaf Indonesia. Ya. Kemudian Presiden pun membentuk Komite Nasional Ekonomi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya. Dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang khusus untuk meneliti fatwa-fatwa fikih yang terkait dengan ekonomi. Jadi di Majelis Ulama itu ada komite fatwa. Kalau komisi fatwa itu khusus untuk fatwa ubudiyah itu, ya. Kalau untuk yang sifatnya ekonomi dibentuknya DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini untuk meneliti fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi. Nah, supaya jangan terjebak pada ubudiyah melulu. Nah, kalau ubudiyah seringkali kita udah bosan. Ya, saya dari kecil juga kalau ngaji di mana-mana rukun istinja 4 perkara, ya, rukun Islam 5 perkara. Ya, tetangga saya yang Cina bilang sama anaknya, "Haya, lo dengar, orang Islam kebanyakan pelkala. Oh aja, satu pelkala udah habis duit banyak sama polisi." Katanya. Makanya lo jangan masuk Islam, Islam kebanyakan pelkala. Katanya. Nah, jadi yang perkara-perkara itu kita masukkan sekarang lebih menata ekonomi, itu ya. Nah, sorry ya kalau ada yang polisi, nggak apa-apa. Memang akan ada reformasi polisi kok, itu. Nah, bukan reformasi, transformasi ya, itu. Nah, jadi sekalian, inilah keunggulan ekonomi Islam. Kalau dunia sangat menghargai, menaruh perhatian pada sistem ekonomi Islam. Bahkan bank-bank Islam berkembang di negara-negara Barat yang sekuler. Kalau pemerintah kita sangat apresiatif mengembangkan institusi-institusi ekonomi Islam, mengeluarkan regulasi-regulasi Islam, kenapa orang TKN tidak merespon? Nah, itu ya. Kita juga harus merespon. Maka di dalam TKN harus dikembangkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ya. Ada dua, ada yang komersial, ada yang sosial. Sosial intinya dua, zakat dan wakaf. Selama ini kita taunya zakat cuma setahun sekali. Zakatul fitri itu pun salah lagi ngasih namanya zakat fitrah. Salah. Cari buku di buku-buku fikih yang bahasa Arab, tidak ada istilah zakat fitrah. Zakatun fitratun, ya, man'ut dan na'at. Ya. Yang ada adalah zakatul fitri, mudhaf ilaih. Ada yang ustaz sini, jangan lagi ente ngomong zakat fitrah, itu tidak ada dalam kitab manapun. Yang ada zakatul fitri, sadaqatul fitri, zakatul badan. Karena itu zakat, itu sedekah harus ditunaikan menjelang salat Idul Fitri, maka disebut zakatul fitri, bukan zakat fitrah.
Istilahnya juga ngawur itu. Bayangin ratusan tahun itu kita keliru, ya. Padahal banyak lulusan pesantren yang belajar bahasa Arab, tapi kekeluaran macam begini aja nggak segera dikoreksi, ya. Susah emang koreksinya. Akhirnya pesantren pun roboh lagi gara-gara pasang tiang terlalu kecil. Itu. Nah ini, jadi zakat betul ada zakatul fitri, sedekatul fitri, disebut juga zakatun nafs, disebut juga zakatul badan. Itu dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Tapi itu zakat hanya untuk diri sendiri, ya, untuk diriku, badanku. Yang harus dizakati itu dua. Satu, diri kita, badan kita. Maka ada zakatun nafs, zakatul badan, yang dibayarkan menjelang Idul Fitri disebut zakatul fitri. Yang kedua yang wajib dizakati adalah zakat atas harta. Ini nggak ada berkembang di masyarakat, masih tipis pemahamannya. Itu ada di buku-buku fikih, tapi tidak banyak dikedepankan. Zakatul mal, zakatul harta, ya. Harta itu terkena zakat pada dua keadaan. Satu, saat dia diperoleh bayar. Yang kedua, saat dia sudah tersimpan setahun. Jadi perolehan, simpanan, perolehan, simpanan, zakat penghasilan, zakat simpanan. Itu. Yang ini nggak banyak difahami. Orang taunya cuma zakatul fitri saja. Kemana para ustadz selama ini dakwahnya? Itu. Ya, saya juga ustadz, saya juga mau balik. Saya kan jadi dakwah sejak tahun 77. Ya, hati-hati. Seringkali kita ini para mubalik, para ustadz, kalau udah manggung itu, ya, kalau udah manggung, sering terjebak pada dua hal. Ya. Pertama, self glorification. Kita berdakwah sibuk membangun pemujaan, kebanggaan, pengagungan terhadap diri sendiri. Itu. Karena enak kalau kita ceramah lihat jamaah, wah, ngangguk tuh orang ngerti. Emang gue siapa nih? Itu nih, makanya tadi ditekankan tanbih ikhlas. Lu dakwah bukan buat menggurui orang. Ilmu milik Allah. Lu dakwah bukan untuk memberi hidayah pada orang. Allah Al-Hadi, pemberi hidayah itu adalah Allah. Jadi hati-hati para ustadz kalau lagi dakwah, jangan sampai dia menikmati pemujaan terhadap dirinya. Self glorification. Itu. Ya. Sehingga dalam dunia tasawuf ada saatnya para sufi itu dilatih, tanggalkan seluruh pakaian, pakai pakaian yang terhina, yang rendah. Dalam dunia filosofi Jawa itu ada istilah ngedan, ya. Itu sampai jadi dengan pakai mengembara jalan begitu, biar dinilai orang sebagai orang hina. Itu dalam rangka mengikis ego. Tapi masalahnya Ustadz Gen Z sekarang, wah kita perlu dong follower. Itu. Untuk follower kita harus tampil hebat. Tanpa sadar self glorification. Kita mencari pengagungan orang terhadap diri kita. Itu. Yang kedua, sering para ustadz itu terjebak oleh prinsip-prinsip marketing, yaitu sustainability. Dalam bisnis itu ada sustainability. Jangan bisnis setahun 2 tahun bangkrut. Bagaimana sustainable berkelanjutan begitu. Bagaimana jadi ustadz berkelanjutan? Salah satu prinsip tanda berkelanjutan adalah repeat order. Order yang selalu terus berulang. Itu. Makanya saya pun banyak ngajak, ustadz, ini kita bikin pelatihan ini gratis. Ustadz, itu banyak nggak mau datang. Buat apa harus pelatihan lagi? Buat apa harus begadang lagi ngerjain tugas? Selama ini juga jadwal gua udah penuh kok. Itu. Selalu diundang sana sini, amplop selalu sahih. Itu. Karena ada juga amplop doif. Itu. Nah, ini jadi tolong para ustadz, itu hati-hati jebakan self glorification, bahasa fikihnya riya. Itu, ya. Ada lagi sustainability. Sustainability itu ingin mempertahankan kelanjutan. Saya datang, Ustadz Wafiuddin, terima kasih datang ke majelis ana. Ini majelis taklim Ustadz, ini benar, saya dengar. Ya. Udah 25 tahun ana bina ini majelis taklim. 25 tahun, separuh umur. Udah berapa banyak kader-kader ente yang jadi Ustadz? Nah itulah Ustadz, belum ada. Karena ente nggak mempersiapkan kader.
Ente nggak mempersiapkan murid untuk menjadi dai yang lebih pinter. Ente 25 tahun membina majelis untuk terus ente kangkangi sendiri. Nah, supaya ente aja yang jadi rajanya di situ. Lalu jamaah dijadiin ATM. Itu, ya. Mau umroh, bikin walimatus safar, salaman, jamaah ngasih amplop, berangkat bawa oleh-oleh banyak dari umroh. Ini sustainability, katanya, keberlanjutan bisnis. Saudara sekalian, bedakan antara istiqomah dengan tomak. Tomak itu serakah. Kalau istiqomah itu konsisten dalam perjuangannya. Oke, 25 tahun, 30 tahun ente bina majlis taklim. Lahirkan kader-kader yang lebih baik dari antum, yang lebih hebat, lebih berkibar. Jangan kitanya jadi ustadz mau di atas terus, semua orang harus di bawah terus. Ya, memuja kita terus. Jadi muncul pengkultusan, tidak boleh terjadi. Itu. Oke. Ya, ini niru gaya Purbaya ceplas-ceplos begitu ya. Jadi lurus-luruskan niat, begitu. Nah, jadi sekarang ini TKN lapis spiritual dengan riadoh-riadoh itu sudah mantap, ya. Lapis sosial, organisasi, manajemen, sistem, kaderisasi, ya. Kemudian kolaborasi strategis, nah, itu sudah berjalan. Lapis ketiga, wilayah finansial dan infrastruktur. Nah, untuk membangun sektor finansial, kita, karena kita juga Islam, masuk pada ISF, Islamic Social Finance. Kita harus bangun sistem keuangan Islam. Ya. Atau kalau di Indonesia mulai populer DSI, Dana Sosial Islam. Nah, DSI. Nah, DSI ini dibangun dengan dua, yaitu zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Tantangannya berat. Nah, yang paling berat, tantangan pertama adalah literasi. Nah, kemelekan. Umat sendiri banyak belum melek tentang zakat, tentang wakaf. Di zakat orangnya cuma tahu, orang banyak cuma tahu zakatul fitri. Zakatul fitri. Dia lupa dengan zakatul mal yang potensinya jauh lebih besar. Di bidang wakaf, umat masih miskin pemahamannya. Taunya wakaf selama ini cuma 3M. Wakaf untuk masjid, untuk madrasah, untuk makam, kuburan. Taunya zakat cuma 3M. Itu, ya. Kita lupa, baru sekarang kan dimunculkan ada yang namanya wakaf produktif, ya. Dan itu yang memulai justru dalam sejarahnya wakaf pertama itu orang Yahudi loh. Itu seorang Yahudi di Madinah. Sampai Nabi SAW wafat di Madinah, Yahudi masih ada. Itu Arab penyembah berhala masih ada. Bukan berarti ketika Nabi meninggal dunia semua sudah diislamkan 100%, tidak. Itu, ya. Maka seorang Yahudi yang kaya raya tapi dia tidak punya keturunan sangat kagum dengan kepemimpinan, dengan akhlak Rasulullah. Ketika satu saat Madinah diserbu dan Rasulullah harus memimpin pasukan menghadang serbuan, si Yahudi ini bilang, aku akan berperang bersama Muhammad. Dan aku pesankan, kalau aku mati, maka ladang kormaku yang begini hebat makmur, serahkan kepada Muhammad untuk menjadi kepentingan orang banyak. Ini wakaf pertama. Dan dia berperang. Menyusul Nabi ke medan perang. Dan dia menyampaikan, aku sudah pesankan, hartaku kalau aku mati, untuk engkau membangun Madinah. Dan dia mati terbunuh. Maka itu dia dikendalikan oleh Muhammad sebagai kepala negara. Nah, jadi sebagai wakaf. Lalu wakaf yang terkenal wakaf Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, di Khaybar sana, daerah pusat produksi kurma yang bagus, aku punya kebun. Tapi aku nggak sempat ngurusin kebun itu, terlalu jauh. Aku lebih suka di Madinah, sibuk mendampingi Rasulullah SAW dalam tugas sehari-hari. Nah, mohon arahan. Nah, apakah kebun itu aku jual saja, lalu dananya ku bagi-bagikan sebagai sedekah? Nabi tidak setuju. Sebab kalau dijual, banyak duitnya, sedekahkan, habis. Ya cuma sekali itu saja. Nah, maka
Kata Rasulullah, kalau kamu mau tahan itu kebun, tempatkan orang yang mengurusnya, dan nanti dari hasilnya kamu sedekahkan. Jadi yang disedekahkan hasil produksinya. Jadi diproduktifkan dulu. Nah, inilah wakaf. Berasal dari kata waqafa. Waqafa itu artinya berhenti, ya. Baca